Konsep dasar membaca dan menulis. Membaca merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pembaca terhadap suatu bacaan atau tulisan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, informasi yang mencakup semua isi tulisan tersebut dengan menggunakan kecerdasan dan kemampuan berpikir. Adapun tujuan membaca, yakni yang pertama, kesenangan. Seseorang membaca sebuah tulisan seperti novel, komik, prosa, puisi, dan lain sebagainya untuk mendapat kesenangan atau kepuasan tersendiri. Kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbagi pengetahuan tentang suatu topik. Jadi ketika kita setelah membaca sesuatu akan menambah pengetahuan kita mengenai sebuah topik. Kemudian yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, seperti mencari sebuah fakta atau sebuah kebenaran. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks. Yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Membaca bagi kehidupan, yakni yang sebelumnya belum mengetahui sesuatu pengetahuan atau pemahaman ilmu dan informasi menjadi mengerti dan paham akan hal tersebut. Membaca juga merupakan sebuah kegiatan yang positif. Dengan membaca juga dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi kita. Menurut Yamin, ada beberapa hal yang dapat dilahirkan dari kegiatan membaca, yakni A. Mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi dengan membaca, kita lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah. Yang B. Mampu menganalisis pengalamannya. Yang C. Mampu mengerjakan perencanaan strategis. D. Mampu melahirkan gagasan kreatif dan inovatif. E. Mampu mencari dan menyaring informasi. F. Mampu merumuskan pertanyaan. G. Mampu menciptakan model mental. Yang H. Mampu menerapkan gagasan baru pada pekerjaan. I. Mampu meramalkan implikasi suatu gagasan atau pendapat lain mengenai fungsi dari membaca, yakni yang dikemukakan oleh Suyitno yang menentukan fungsi dan membaca, yaitu untuk menyempurnakan teknik membaca, untuk menyempurnakan atau mendapatkan pemahaman kosakata, untuk menumbuhkan kesadaran untuk kepentingan membaca sebagai sarana mendapatkan informasi, untuk menumbuhkan sikap suka mencari kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan batin. Suatu tulisan pada dasarnya terdiri atas dua hal, yaitu isi suatu tulisan menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan penulisnya dan bentuk tulisan yang merupakan unsur mekanik karangan seperti ejaan, kata, kalimat, dan alenia. Menulis merupakan kegiatan penuangan ide atau gagasan dengan kemampuan yang kompleks melalui aktivitas yang aktif produktif dalam bentuk simbol huruf dan angka secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh orang lain atau pembaca. Adapun definisi-definisi menulis menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, pranoto. Menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, melalui proses menulis kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Selanjutnya menurut Gebhardt dan Dawn Rodriguez, writing is one of the most important things you do in college. Menulis merupakan salah satu hal paling penting yang kamu lakukan di sekolah. Yang ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampaiannya. Keempat, menurut Burhan Nurdiantoro, menulis adalah aktivitas aktif produktif, yaitu aktif menghasilkan bahasa. Yang kelima, St.Y. Slamet. Menulis yaitu kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. Yang keenam, menurut McCrimmon, menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu objek.
memilih hal-hal yang akan ditulis, dan juga menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Yang ketujuh, Yunus. Menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Pesan yang dimaksud di sini adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan. Sedangkan tulisan pada dasarnya adalah rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan lambang tulisan. Dengan demikian, menulis merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa yang disebut keterampilan. Yang terakhir yaitu menurut Syafi'i. Menulis adalah kegiatan menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa sehingga ada komunikasi. Selanjutnya adalah tujuan menulis. Setiap penulis memiliki tujuan dalam menuangkan pikiran atau gagasan dan perasaannya melalui bahasa tulis, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Bentuk tulisan tersebut dapat dituangkan dalam buku harian, catatan perkuliahan, catatan rapat, catatan khusus, dan lain sebagainya. Menurut M. Attar Semi, tujuan menulis adalah untuk menceritakan sesuatu, untuk memberikan petunjuk atau pengarahan kepada pembaca, dan untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan menurut Hugo Harting, menjelaskan tujuan menulis adalah sebagai berikut. 1. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar khalayak membaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, menulis bertujuan untuk menghibur seseorang. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan cerita dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan penglipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Yang ketiga, untuk meyakinkan pembaca terhadap apa yang telah ditulis oleh penulis. Yang keempat, untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kelima, menulis dapat bertujuan sebagai sarana pendidikan karena seorang guru dan siswa tidak akan pernah terlepas dari kegiatan menulis seperti mencatat di buku, merangkum, menulis soal, dan mengerjakan soal. Yang keenam, menulis untuk memberikan keterangan terhadap sesuatu baik benda, barang, atau seseorang. Tulisan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bentuk, ciri-ciri, warna, bahan, dan berbagai hal yang perlu disebutkan dari objek tersebut. Selanjutnya, manfaat menulis. Yang pertama, menurut Nuruddin menyatakan 4 manfaat menulis, yaitu 1. Sarana untuk mengungkapkan diri, 2. Sarana untuk pemahaman, 3. Meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan, 4. Mengembangkan suatu pemahaman tentang sesuatu dan kemampuan menggunakan bahasa. Selanjutnya, menurut Bernard G. mengemukakan 6 manfaat kegiatan menulis, diantaranya suatu sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu suatu sarana untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Kedua, suatu sarana untuk pemahaman, yaitu sewaktu mengarang tulisan, seseorang merenungkan gagasannya dan menyempurnakan penangkapannya terhadap sesuatu hal sehingga akhirnya ia memperoleh pemahaman yang baru tentang apa yang ditulisnya. Yang ketiga, sarana untuk membantu pengembangan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan suatu perasaan harga diri untuk membangkitkan kepercayaan terhadap kemampuannya dalam menciptakan karya-karya tulisnya. Yang keempat, suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan terhadap lingkungan sekeliling seseorang. A tool for increasing awareness and perception of one's environment. Maksudnya, dengan sering mengarang seseorang dapat meninggikan kesiagaan inderawinya dan mengembangkan daya serapnya pada tingkat kejasmanian, tingkat perasaan maupun tingkat kerohanian. Yang kelima, sarana untuk keterlibatan secara bersemangat. A tool for active involvement, not passive acceptance. Artinya, dengan mengarang, seseorang dapat mengemukakan gagasan, menciptakan sesuatu, dan secara aktif melibatkan diri dengan ciptaannya. Yang keenam,
sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman tentang kemampuan menggunakan bahasa, a tool for developing an understanding of an ability to use the language. Artinya kegiatan mengarang bermanfaat membantu tercapainya kemampuan membaca dan mengerti apa yang ditulis. Selanjutnya, fungsi menulis. Fungsi menulis terbagi dalam 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi penataan. Fungsi penataan artinya proses dari membuat sebuah karangan. Di sana terjadi sebuah penataan atau pengelolaan gagasan, pikiran, pendapat, imajinasi, dan yang lainnya. Yang kedua, fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan artinya fungsionalitas gagasan dapat operasionalkan sehingga bertahan lama. Hal ini terimplementasi bahwa gagasan akan terdokumentasi dalam sebuah tulisan. Yang ketiga, fungsi penciptaan. Fungsi penciptaan artinya hasil dari karangan merupakan perwujudan dari hal yang baru. Dan yang terakhir, fungsi penyampaian. Artinya isi yang ada dalam sebuah karangan merupakan gagasan yang akan disampaikan penulis terhadap pembacanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.